Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Dwi Rahmawan, TPD 1901024 dari Akbara kelas 4A. Mata kuliah Komunikasi. Dosen pengampu Ibu Syarifah SST MKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknisi pelayanan darah kepada calon pendonor. Harapan dari presentasi hari ini adalah agar calon pendonor semakin yakin untuk mendonorkan darahnya. Lanjut saja, apa itu donor darah? Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah untuk kemudian digunakan untuk transfusi darah. Cara berdonor darah. Yang pertama, validasi data pendonor. Yang kedua, pengisian formulir donor. Yang ketiga, kita menunggu di ruang tunggu donor. Yang keempat, pemeriksaan awal. Yang kelima, pemeriksaan dokter. Yang keenam, mencuci lengan. Yang ketujuh, penyedapan donor atau pengambilan darah. Dan yang terakhir yaitu mengambil snack donor. Tahap registrasi. Yang pertama, mengisi formulir pendaftaran dan kuesioner kesehatan. Yang kedua, tahap pemeriksaan pendahuluan. Yang pertama, pengukuran berat badan. Yang kedua, pemeriksaan kadar hemoglobin darah. Yang ketiga, pemeriksaan golongan darah bagi pendonor pemula. Yang ketiga, tahap pemeriksaan kesehatan oleh dokter. Yang pertama, anamnesia. Yang kedua, pemeriksaan tekanan darah. Yang ketiga, pemeriksaan fisik sederhana. Yang keempat, tahap pengambilan donor darah. Yang pertama, cuci lengan donor, calon pendonor. Yang kedua, pengambilan darah. Yang ketiga, pengambilan sampel darah. Yang kelima, tahap administrasi. Yang pertama, mengambil kartu donor dan vitamin. Yang keenam, tahap pemulihan. Yang pertama, pendonor dianjurkan untuk istirahat dan menikmati hidangan ringan yang diberikan oleh PMI. Syarat-syarat donor. Donor darah juga ada syaratnya loh, apa saja? Yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, usia minimal 17 tahun atau untuk yang pertama kali donor maksimal 60 tahun. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, temperatur tubuh 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Tekanan darah sistoliknya 90 sampai 160 mmHg, diastoliknya 60 sampai 100 mmHg. Denyut nadi teratur, yaitu sekitar 50 sampai 100 kali per menit. Hemoglobin minimal 12,5 sampai 17 gram per dl. Jumlah penyumbangan per tahun paling banyak 6 kali dengan jarak penyumbangan sekurang-kurangnya 2 bulan. Yang terakhir, membawa kartu identitas diri. Jangan mendonorkan darah jika Anda mempunyai penyakit jantung dan paru-paru, menderita kanker, menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, menderita kencing manis atau diabetes mellitus, memiliki kecenderungan perdarahan abnormal atau kelainan darah lainnya, menderita epilepsi dan sering kejang, menderita atau pernah menderita hepatitis B atau C, mengidap sifilis, ketergantungan narkoba, kecanduan minum beralkohol, mengidap atau beresiko tinggi terhadap HIV atau AIDS, dan yang terakhir yaitu dokter menyarankan untuk tidak menyumbangkan darah karena alasan kesehatan. Manfaat donor darah. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung, yaitu tingginya kadar zat besi dalam darah akan membantu seseorang menjadi lebih rentan terhadap penyakit jantung. Zat besi yang berlebihan di dalam darah bisa menyebabkan oksidasi kolesterol. Produk oksidasi tersebut akan menumpuk pada dinding arteri dan ini sama dengan memperbesar peluang terkena serangan jantung dan stroke.
Saat kita rutin mendonorkan darah, maka jumlah zat besi dalam darah bisa lebih stabil. Ini artinya menurunkan resiko penyakit jantung. Yang kedua, meningkatkan produksi sel darah merah. Donor darah juga akan membantu tubuh mengurangi jumlah sel darah merah dalam darah. Tak perlu panik dengan berkurangnya sel darah merah karena sumsum tulang belakang akan segera mengisi ulang sel darah merah yang telah hilang. Hasilnya sebagai pendonor kita akan mendapatkan pasokan darah baru setiap kali kita mendonorkan darah. Oleh karena itu, donor darah menjadi langkah yang baik untuk menstimulasi pembuatan darah baru. Yang ketiga, membantu menurunkan berat badan. Menjadi donor darah adalah salah satu metode diet dan pembakaran kalori yang ampuh, sebab dengan memberikan sekitar 450 ml darah akan membantu proses pembakaran kalori kira-kira 660. Itu adalah jumlah kalori yang banyak untuk membuat pinggang kita ramping. Yang keempat, mendapatkan kesehatan psikologis, yaitu menyumbangkan hal yang tidak ternilai harganya kepada yang membutuhkan, akan membuat kita merasakan kepuasan psikologis. Sebuah penelitian menemukan orang usia lanjut yang rutin menjadi pendonor darah akan merasakan tetap berenergi dan bugar. Yang terakhir yaitu mendeteksi penyakit serius, yaitu setiap kali kita ingin mendonorkan darah, prosedur standarnya adalah darah kita akan diperiksa. Berbagai macam penyakit HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan malaria. Bagi yang menerima donor darah itu adalah informasi penting untuk mengantisipasi penularannya penyakit melalui transfusi darah. Sedangkan untuk kita, ini adalah rambu peringatan yang baik agar kita lebih perhatian terhadap kondisi kesehatan kita sendiri. Yuk donor darah. Donor darah menyehatkan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.